Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran kimia, yang pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pergeseran kesetimbangan. Yang dimaksud dengan pergeseran kesetimbangan yaitu perpindahan susunan zat-zat yang ada dalam kesetimbangan apabila diadakan perubahan-perubahan pada sistem kesetimbangan itu. Kita tahu bahwa keadaan setimbang pada suatu sistem merupakan keadaan yang stabil jika tidak ada pengaruh dari luar. Artinya, pada suatu sistem kesetimbangan, susunan mol zat-zatnya tidak akan mengalami perubahan selama sistem itu keadaannya setimbang, yaitu reaksi tidak akan tuntas selesai bereaksi karena reaksi terus berjalan secara mikroskopis dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Dan jika pada suatu sistem kesetimbangan diberikan pengaruh dari luar atau aksi terhadap sistem kesetimbangan, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengadakan pergeseran menuju kesetimbangan yang baru. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh seorang ahli kimia Prancis pada tahun 1888, yaitu Henry Lechatelier. Ia menyatakan bahwa apabila suatu sistem dalam keadaan setimbang kemudian diganggu, maka sistem akan menanggapi gangguan tersebut dengan mengurangi gangguan tersebut sampai sekecil-kecilnya. Jadi, kalau suatu sistem kesetimbangan itu diberikan aksi atau pengaruh dari luar, maka sistem kesetimbangan itu akan mengadakan pergeseran zat-zatnya untuk mencapai kesetimbangan yang baru. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesetimbangan, yaitu antara lain konsentrasi, tekanan dan volume, suhu, kemudian katalis. Di sini katalis nanti akan dijelaskan bahwa katalis itu tidak akan mengakibatkan pergeseran, tetapi dia hanya berfungsi untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan. Nah, bagaimana arah pergeseran kesetimbangan dapat kita uraikan sebagai berikut. Jika dalam suatu sistem kesetimbangan salah satu zatnya ditambah, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat yang ditambah. Artinya, kalau suatu sistem kesetimbangan di sebelah kiri zatnya ditambah, maka reaksi akan menjauhi kiri, artinya akan bergeser menuju ke kanan. Begitu juga jika salah satu zat dikurangi, maka reaksi akan menuju ke zat yang dikurangi. Jadi apabila di sebelah kiri, bagian kiri dari reaksi itu dikurangi, maka reaksi akan bergeser menuju ke kiri. Hal ini dapat kita tunjukkan pada animasi yang berikut ini. Di sini ada suatu reaksi kesetimbangan antara ion FeSCN 2+ larutan yang berkesetimbangan dengan ion feri
Fe3+, dan ion SCN-. Dengan bentuk molekul seperti ini, di mana FeSCN2+ digambarkan coklat ini, kemudian ion Fe3+ digambarkan bulatan yang kuning, sedangkan SCN- digambarkan bentuk oval yang putih. Dan reaksinya kita gambarkan seperti ini kesetimbangannya. Dan apabila reaksi ini yang sudah dalam keadaan setimbang ini, kemudian kita tambahkan, misalnya SCN-nya kita tambah, maka pada saat penambahan pertama SCN memang besar. Dan kemudian kita lihat di sini, SCN akan bereaksi dengan Fe3+ untuk menghasilkan FeSCN2+. Sehingga pada saat kesetimbangan yang baru, SCN dan Fe3+ akan berkurang nantinya. Dan ion-ion FeSCN2+ akan bertambah. Sehingga dikatakan reaksinya berjalan menuju ke kiri. Jadi, setelah kita tambah tadi banyak, kemudian dia akan berkurang untuk mengalir ke kiri. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya Fe3+ yang saya kurangi? Jadi, kesetimbangannya dalam keadaan begini, yaitu FeSCN2+ digambarkan dalam bentuk molekul seperti ini, Fe3+-nya bulatan yang kuning, sedangkan SCN-nya kita gambarkan bentuk oval yang putih. Dan apabila Fe3+ kita kurangi, maka diharapkan reaksi akan berjalan ke kanan, yaitu FeSCN2+-nya akan berkurang. Kita perhatikan animasi berikut. Pada saat Fe3+ kita kurangi, awalnya dia memang habis, dikurangi. Tapi kemudian reaksi akan berjalan ke kanan, di mana FeSCN2+ akan berubah menjadi Fe3+ dan SCN-. Kita perhatikan sekarang posisinya, yaitu FeSCN2+ akan berkurang, Fe3+ dan SCN- akan bertambah. Itu arah pergeseran karena faktor konsentrasi, di mana salah satu zat ditambah atau dikurangi. Nah, kemudian yang berikutnya, yaitu faktor yang kedua. Jika kesetimbangan volumenya dibesarkan, kita tahu volume berbanding terbalik dengan tekanan, yaitu jika kesetimbangan volumenya dibesarkan atau tekanannya dikecilkan, maka reaksi akan bergeser menuju ke jumlah molekul yang besar, atau bisa juga dikatakan menuju ke jumlah koefisien yang besar. Demikian pula sebaliknya, jika kesetimbangan volumenya dikecilkan atau tekanannya dibesarkan, maka reaksi akan bergeser menuju ke jumlah koefisien yang kecil. Hal ini bisa kita gambarkan dalam bentuk animasi yang berikut ini, yaitu pada kesetimbangan antara molekul yodium dan atom-atom yodium I2 yang berkesetimbangan dengan 2I. Jika kesetimbangan ini kita ubah tekanannya, yaitu tekanannya kita perkecil, maka kita akan mengetahui bahwa reaksi akan bergeser menuju ke jumlah koefisien yang kecil, yaitu kalau kita kecilkan maka jumlah I2-nya akan bertambah. I-nya yang akan berkurang. Nah, kita lihat di sini molekul-molekul I akan berubah menjadi I2, sehingga I2-nya terus bertambah.
Itu kalau tekanan ini kita perbesar. Nah, bagaimana sebaliknya? Kalau misalnya tekanannya kita kurangi atau volumenya kita besarkan, maka reaksi akan bergeser menuju ke I. Karena koefisien I yang lebih besar, yaitu 2. Bisa kita lihat pada animasi berikut, kalau tekanan ini kita besarkan, kita tarik ke akad, maka dia akan mengalir menuju ke I. Jadi I2-nya akan berubah menjadi I, sehingga warnanya akan menjadi berkurang. Nah, kita lihat partikel-partikel I-nya tambah banyak, molekul-molekul I2-nya akan berkurang. Itu pergeseran yang disebabkan karena perubahan-perubahan volume dan tekanan. Kita lihat di sini, molekul-molekul I2-nya berubah menjadi atom-atom I. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang ketiga, yaitu suhu atau temperatur. Jika suhu ditinggikan, reaksi akan bergeser menuju ke arah endoterm. Jadi kalau reaksi itu dipanaskan, maka reaksinya akan bergeser menjauhi panas, yaitu menuju ke arah yang dingin, endoterm. Dan sebaliknya, jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser menuju ke arah eksoterm. Bisa kita lihat animasi berikut ini, yaitu misalnya di sini ada keseimbangan molekul-molekul gas N2O4 dan molekul-molekul gas NO2, di mana N2O4 digambarkan bentuk molekulnya seperti ini, yang tidak berwarna, kemudian yang NO2 bentuk molekulnya seperti ini, yang berwarna coklat. Nah, bagaimana reaksi ini kalau kita panaskan? Kita melihat kalau kita dipanaskan, maka reaksi akan bergeser menuju ke reaksi yang endoterm. Nah, kita lihat mana yang endoterm, N2O4 atau NO2. Ternyata di sini setelah dipanaskan, reaksi menuju ke NO2. Jadi NO2-nya pertama banyak, berarti reaksi yang di sebelah kanan ini adalah reaksi yang endoterm. Jadi setelah dipanaskan, N2O4-nya berkurang, NO2-nya bertambah. Kita lihat molekul-molekul di sini. Nah, bagaimana kalau reaksi ini kemudian kita dinginkan? Jadi kalau kita dinginkan, berarti akan memperbanyak N2O4. Nah, kita dinginkan, kita beri es, maka kita lihat di sini, reaksi akan bergeser menuju ke N2O4. Yaitu warna coklatnya akan berkurang karena N2O4-nya tidak berubah. Kita lihat animasi di sini, N2O4 berubah menjadi NO2 berubah menjadi N2O4 yang tidak berwarna. Jadi sekali lagi, apabila pada keseimbangan itu dipanaskan, reaksinya akan menuju ke endoterm. Dan jika didinginkan akan menuju ke eksoterm, berarti di pihak di sini adalah eksoterm, yang di kanan adalah endoterm. Kemudian ada 3 faktor tadi. Jadi jika salah satu zatnya ditambah, reaksi akan bergeser menjauhi zat yang ditambah. Dan sebaliknya itu adalah arah pergeseran yang disebabkan karena perubahan konsentrasi. Kemudian yang kedua, pengaruh faktor tentang volume dan tekanan, yaitu jika keseimbangan volumenya dibesarkan atau tekanan dikecilkan, maka reaksi akan bergeser menuju ke koefisien yang besar. Dan begitu sebaliknya. Nah, faktor yang kedua ini, volume dan tekanan, tentu tidak akan berlaku bagi keseimbangan yang mempunyai koefisien sama di kiri dan di kanannya. Jadi, sekali lagi, faktor yang kedua ini
tidak akan berpengaruh. Artinya, reaksi-reaksi yang mempunyai koefisien kiri dan kanan sama akan tetap setimbang jika diadakan perubahan volume dan tekanan. Dan faktor yang ketiga yaitu suhu. Jika suhu ditinggikan, reaksi akan menuju ke endoterm. Dan sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka reaksi akan menuju ke arah eksoterm. Sedangkan yang terakhir, tentang katalisator, penambahan katalis pada sistem kesetimbangan tidak mengakibatkan pergeseran. Artinya, suatu sistem kesetimbangan yang reaksinya sudah setimbang, kemudian ditambah katalis, maka reaksi akan tetap setimbang. Karena katalis hanya mempercepat atau berfungsi untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan, tidak mengakibatkan terjadinya pergeseran. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.